Menerapkan soft skills dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Salam jumpa kembali para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Saya berharap pada kesempatan ini Anda selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan sejahtera. Kali ini kita akan bahas bersama tentang topik menerapkan soft skills dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Para mahasiswa yang saya banggakan, apakah kita semua tahu tentang apa itu soft skills? Saya yakin Anda pernah mendengarnya, untuk itu mari kita simak bersama pembahasan berikut. Dalam pokok bahasan berikut terdiri dari beberapa sub-pokok bahasan, meliputi A. Definisi soft skills. B. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya soft skill. C. Manfaat soft skills dalam kesuksesan seseorang. D. Karakteristik yang dikembangkan dalam soft skill. E. Perbedaan soft skills dengan hard skills. F. Upaya pengembangan atribut soft skills. Definisi soft skills. Soft skills adalah kumpulan keterampilan personal, sosial, dan komunikasi yang memungkinkan seseorang untuk berinteraksi, bekerja sama, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan orang lain secara efektif. Ini adalah aspek non-teknis dari kemampuan seseorang yang mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku, bekerja dalam tim, mengelola emosi, dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain di berbagai konteks, baik dalam lingkungan kerja, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh soft skills meliputi 1. Kemampuan komunikasi, kemampuan untuk menyampaikan ide, informasi, dan pesan dengan jelas dan efektif kepada orang lain, baik secara lisan maupun tertulis. 2. Kemampuan kerja tim, kemampuan untuk bekerja bersama anggota tim lainnya, berkontribusi, mendengarkan, dan berbagi tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. 3. Kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan perubahan situasi atau lingkungan dengan fleksibel dan positif. 4. Kemampuan memecahkan masalah, kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi masalah dengan cara yang efektif dan inovatif. 5. Kemampuan manajemen waktu, kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik, mengatur prioritas, dan bekerja secara efisien. 6. Kemampuan kepemimpinan, kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan bersama. 7. Empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan dan perspektif orang lain, serta bersikap peduli terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka. 8. Kemampuan berkomunikasi antar budaya, kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari budaya dan latar belakang yang berbeda dengan menghargai keberagaman dan menghindari kesalahpahaman. 9. Kemampuan manajemen konflik, kemampuan untuk mengelola konflik dengan cara yang konstruktif dan berusaha mencapai solusi yang saling menguntungkan. 10. Kemampuan mengelola stres, kemampuan untuk mengatasi tekanan dan stres dengan cara yang sehat dan produktif. Soft skills seringkali dianggap sebagai pelengkap dari hard skills, yang merupakan keterampilan teknis dan spesifik yang berkaitan langsung dengan pekerjaan atau tugas tertentu. Keduanya penting untuk keberhasilan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di lingkungan kerja yang semakin kompleks dan hubungan sosial yang beragam. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya soft skill. Terbentuknya soft skills dipengaruhi oleh berbagai faktor,
termasuk lingkungan sosial, pengalaman pribadi, pendidikan, dan usaha individu untuk mengembangkan diri. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya soft skills. 1. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk soft skills. Interaksi dengan anggota keluarga, seperti orang tua, saudara, dan kerabat, dapat mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi, bekerja dalam tim, dan mengelola emosi. 2. Pendidikan. Pengalaman di sekolah dan perguruan tinggi dapat membentuk soft skills seperti kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, dan bekerja sama. Kegiatan ekstrakurikuler, presentasi, dan tugas kelompok juga dapat membantu mengasah soft skills. 3. Pengalaman pekerjaan dan karir. Lingkungan kerja dan pengalaman profesional memainkan peran besar dalam pengembangan soft skills. Berinteraksi dengan rekan kerja, menghadapi tantangan di tempat kerja, dan belajar dari situasi yang beragam dapat membantu meningkatkan kemampuan beradaptasi, manajemen waktu, dan kemampuan kerja tim. 4. Pengalaman antar budaya. Berinteraksi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi antar budaya dan pemahaman terhadap perspektif yang beragam. 6. Mentoring dan pembimbingan. Mendapatkan bimbingan dari mentor atau pembimbing dapat membantu seseorang mengembangkan soft skills dengan memperoleh wawasan, saran, dan pandangan dari orang yang lebih berpengalaman. 7. Kemauan untuk belajar dan berkembang. Kesediaan dan semangat untuk belajar, mengambil risiko, dan menghadapi tantangan baru juga merupakan faktor penting dalam pembentukan soft skills. Mengambil inisiatif untuk mengikuti pelatihan, membaca buku, atau menghadiri lokakarya dapat membantu meningkatkan keterampilan pribadi. 8. Refleksi dan pembelajaran dari pengalaman. Merenung atas pengalaman, baik yang sukses maupun yang kurang berhasil, dapat membantu seseorang memahami diri sendiri, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan soft skills. 9. Pengembangan diri secara aktif, mengikuti kursus, pelatihan, seminar, atau program pengembangan diri lainnya dapat membantu seseorang mengasah keterampilan seperti komunikasi, manajemen waktu, dan kepemimpinan. 10. Pengaruh media dan teknologi. Lingkungan digital dan interaksi dengan media sosial juga dapat mempengaruhi perkembangan soft skills, termasuk kemampuan komunikasi dan manajemen emosi. Semua faktor ini saling berinteraksi dan memainkan peran dalam membentuk soft skill seseorang. Dengan pengembangan yang tepat, seseorang dapat meningkatkan kemampuan interpersonal dan keterampilan lain yang penting untuk berhasil dalam berbagai aspek kehidupan. Manfaat soft skill dalam kesuksesan seseorang. Soft skills memiliki peran yang krusial dalam mencapai kesuksesan seseorang di berbagai bidang kehidupan. Meskipun keterampilan teknis, hard skills, mungkin penting, soft skills menjadi faktor penentu yang sering membedakan individu yang sukses dalam mencapai tujuan mereka. Berikut adalah beberapa manfaat utama soft skills dalam kesuksesan seseorang. 2. Kemampuan kerja tim yang unggul. Soft skills membantu dalam kerja tim yang sukses. Kemampuan untuk mendengarkan, berkontribusi, dan bekerja bersama anggota tim lainnya memungkinkan pencapaian tujuan bersama dengan efisiensi yang lebih besar. 3. Kemampuan kepemimpinan. Soft skill seperti kepemimpinan, pengaruh positif, dan kemampuan memotivasi orang lain penting bagi mereka yang ingin memimpin dan menginspirasi. Kemampuan ini membantu membangun hubungan yang kuat dan memotivasi tim untuk meraih hasil yang luar biasa. 4. Manajemen emosi yang baik. Soft skills membantu seseorang mengelola emosi dengan baik, yang merupakan keterampilan penting dalam menghadapi tekanan, stres, dan konflik. Kemampuan untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan mengatasi tantangan emosional membantu dalam pengambilan keputusan yang bijak.
5. Kemampuan adaptasi terhadap perubahan, lingkungan bisnis dan kehidupan seringkali berubah dengan cepat. Soft skills membantu seseorang beradaptasi dengan perubahan tersebut, menciptakan fleksibilitas dan ketahanan dalam menghadapi tantangan baru. 6. Kreativitas dan inovasi. Soft skills seperti berpikir kritis dan kreativitas memungkinkan seseorang untuk menemukan solusi-solusi baru dan inovatif terhadap masalah yang dihadapi. Kemampuan ini mendukung pengembangan ide-ide baru dan perbaikan proses yang lebih efisien. 7. Kemampuan manajemen konflik. Soft skills membantu seseorang mengelola konflik secara konstruktif dan mencapai solusi yang saling menguntungkan. Ini membantu memelihara hubungan positif dengan rekan kerja, atasan, dan mitra bisnis. 8. Kemampuan berkomunikasi antar budaya. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dalam lingkungan antar budaya menjadi sangat penting. Soft skills membantu seseorang menghormati perbedaan budaya dan berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang beragam. 9. Pemahaman yang lebih baik terhadap orang lain. Soft skills membantu seseorang mengembangkan empati dan pemahaman terhadap perspektif dan perasaan orang lain. Kemampuan ini memungkinkan seseorang membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung. 10. Meningkatkan reputasi dan karir. Kemampuan soft skills yang kuat dapat membantu seseorang membangun reputasi yang positif di tempat kerja dan dalam komunitas profesional. Hal ini dapat berdampak pada peluang karir, kenaikan pangkat, dan kesuksesan jangka panjang. Secara keseluruhan, soft skills memberikan fondasi yang kuat bagi kesuksesan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, membantu mereka berinteraksi dengan orang lain, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan dengan lebih efektif. Karakteristik yang dikembangkan dalam soft skill. 1. Kemampuan komunikasi, kemampuan untuk berbicara dan menulis dengan jelas, serta mendengarkan dengan perhatian. Ini mencakup kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan tepat dan memahami pesan orang lain dengan benar. 2. Kemampuan kerja tim, kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif dalam tim, berkontribusi, mendengarkan, dan menghargai peran masing-masing anggota tim. 3. Kemampuan kepemimpinan, kemampuan untuk memimpin, menginspirasi, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ini mencakup kemampuan mengambil inisiatif dan mengambil tanggung jawab. 4. Kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, situasi, atau tuntutan dengan fleksibilitas dan sikap positif. 5. Kemampuan manajemen waktu, kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik, mengatur prioritas, dan bekerja secara efisien. 6. Kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk menganalisis informasi dengan kritis, mengidentifikasi masalah, dan mengambil keputusan yang informasional. 7. Kemampuan manajemen konflik, kemampuan untuk mengelola konflik dengan cara yang konstruktif dan mencari solusi yang saling menguntungkan. 8. Empati, kemampuan untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain, serta menunjukkan perhatian dan peduli terhadap kebutuhan mereka. 9. Kemampuan berkomunikasi antar budaya, kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dalam lingkungan antar budaya dan menghormati perbedaan budaya. 10. Manajemen emosi, kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengarahkan emosi dengan bijak dalam berbagai situasi. 11. Kemampuan pemecahan masalah, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis akar penyebab, dan mengembangkan solusi yang kreatif. 12. Kemampuan negosiasi, kemampuan untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam berbagai konteks. 13. Kreativitas dan inovasi,
kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif untuk mengatasi tantangan atau meningkatkan proses. 14. Kemampuan mengambil risiko yang terukur, kemampuan untuk mengambil langkah-langkah yang berani dan inovatif dengan mempertimbangkan konsekuensi dan manfaatnya. 15. Kemampuan mengelola stres, kemampuan untuk mengatasi tekanan dan stres dengan cara yang sehat dan produktif. 16. Kemampuan komunikasi visual, kemampuan untuk mengkomunikasikan informasi dan ide melalui media visual seperti grafik, presentasi, dan visualisasi data. Setiap karakteristik ini merupakan bagian integral dari perkembangan soft skills yang dapat membantu individu menjadi lebih efektif dalam berbagai situasi dan mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Perbedaan soft skill dengan hard skill. Soft skills dan hard skills adalah dua jenis keterampilan yang berbeda dan saling melengkapi dalam pengembangan pribadi dan profesional seseorang. Berikut adalah perbedaan utama antara soft skills dan hard skills. 1. Definisi, soft skills, merujuk pada keterampilan pribadi, sosial, dan komunikasi yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, mengelola diri sendiri, dan beradaptasi dalam berbagai situasi. Hard skills merupakan keterampilan teknis dan spesifik yang berkaitan langsung dengan pekerjaan atau tugas tertentu. Keterampilan ini dapat diukur secara objektif dan diperoleh melalui pelatihan, pendidikan, atau pengalaman. 2. Sifat, soft skills, lebih bersifat abstrak dan sulit diukur secara kuantitatif. Mereka melibatkan aspek-aspek seperti emosi, komunikasi, dan interaksi manusia. Hard skills lebih bersifat konkret dan dapat diukur dengan jelas. Ini mencakup pengetahuan, keterampilan teknis, dan keahlian yang spesifik. 3. Contoh, soft skills, kemampuan komunikasi, kemampuan kerja tim, kepemimpinan, empati, manajemen konflik, adaptabilitas, dan lain-lain. Hard skills, keterampilan pemrograman, keterampilan bahasa asing, matematika, keahlian dalam penggunaan perangkat lunak atau peralatan khusus, dan lain-lain. 4. Perkembangan, soft skills, biasanya berkembang dari interaksi sosial, pengalaman hidup, belajar dari situasi, dan refleksi pribadi. Hard skills dapat diperoleh melalui pelatihan formal, pendidikan, kursus, pelatihan teknis, dan praktek dalam pekerjaan atau tugas tertentu. 5. Aplikasi, soft skills, lebih umumnya berlaku di berbagai situasi dan lingkungan, termasuk dalam hubungan pribadi, lingkungan kerja, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Hard skills biasanya lebih terkait dengan pekerjaan atau tugas tertentu, dan memiliki aplikasi langsung dalam pekerjaan atau bidang spesifik. 6. Perubahan dan relevansi, soft skills, cenderung lebih stabil dan memiliki relevansi jangka panjang. Mereka membantu seseorang beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tuntutan yang berbeda-beda. Hard skills dapat berubah lebih cepat seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, dan dapat memerlukan pembaruan atau pengembangan terus-menerus. Sementara hard skills memberikan dasar pengetahuan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk pekerjaan atau tugas tertentu. Soft skills berkontribusi pada efektivitas seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, mengelola emosi, dan menjadi pemimpin yang baik. Keduanya sama-sama penting dalam mencapai kesuksesan yang holistik dalam kehidupan pribadi dan karir. Upaya pengembangan atribut soft skill. Pengembangan atribut soft skills melibatkan serangkaian upaya yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pribadi, sosial, dan komunikasi. Ini melibatkan kesadaran, latihan, dan pengalaman yang berfokus pada meningkatkan kemampuan interpersonal dan pengembangan diri secara holistik. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan atribut soft skills.
1. Kesadaran diri. Pertama-tama, penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang diri sendiri, termasuk kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Ini melibatkan introspeksi, refleksi, dan penilaian diri secara teratur. 2. Pendidikan dan pelatihan. Mengikuti kursus, pelatihan, seminar, atau lokakarya yang berkaitan dengan pengembangan soft skills dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam area tertentu. 3. Praktik aktif. Terlibat dalam situasi nyata yang memungkinkan Anda melatih keterampilan tertentu adalah langkah penting. Misalnya, jika Anda ingin meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, berbicaralah dalam pertemuan atau presentasi. 4. Mentoring dan pembimbingan. Mendapatkan bimbingan dari mentor atau pembimbing yang berpengalaman dapat memberikan wawasan, umpan balik, dan saran yang berharga untuk pengembangan diri. 5. Menghadapi tantangan. Mengambil tanggung jawab dan menghadapi tantangan baru secara aktif membantu mengembangkan ketahanan, adaptabilitas, dan kreativitas. 6. Bacaan dan riset. Membaca buku, artikel, atau sumber daya online tentang pengembangan pribadi, komunikasi, kepemimpinan, dan topik lainnya yang berkaitan dengan soft skills dapat membantu mendapatkan wawasan baru. 7. Praktik pemecahan masalah. Berlatih pemecahan masalah secara teratur melibatkan mengidentifikasi masalah kecil, menganalisis akar penyebabnya, dan mencari solusi yang efektif. 8. Kerja tim dan kolaborasi. Terlibat dalam proyek tim, kelompok belajar, atau kegiatan sosial dapat membantu mengembangkan keterampilan kerja tim dan beradaptasi dengan berbagai gaya kerja. 9. Mengambil peran kepemimpinan. Mengambil tanggung jawab dalam mengorganisir kegiatan atau memimpin tim membantu mengasah keterampilan kepemimpinan dan manajemen. 10. Melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan relawan. Terlibat dalam kegiatan sukarela atau sosial memungkinkan Anda berinteraksi dengan berbagai orang dan mengembangkan kemampuan empati serta manajemen konflik. 11. Menggunakan umpan balik. Terima dan gunakan umpan balik dari rekan kerja, teman, atau mentor untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan interaksi. 12. Pengelolaan waktu yang efektif. Mengelola waktu dengan baik membantu memprioritaskan kegiatan pengembangan soft skills dalam rutinitas harian Anda. 13. Berlatih manajemen emosi. Latihan untuk mengenali, mengatasi, dan mengarahkan emosi dengan sehat dapat membantu dalam mengelola stres dan interaksi sosial. 14. Mencari pengalaman antar budaya. Berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda dapat membantu Anda mengembangkan kemampuan berkomunikasi antar budaya. 15. Penerapan pada pekerjaan. Terapkan soft skills dalam lingkungan kerja, misalnya, dengan menjadi fasilitator pertemuan atau menjadi mentor bagi rekan kerja yang lebih junior. Ingatlah bahwa pengembangan soft skills adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen serta usaha yang berkesinambungan. Kombinasi dari berbagai upaya ini akan membantu Anda mengembangkan atribut soft skills yang kuat dan mendukung kesuksesan Anda dalam berbagai aspek kehidupan. Para mahasiswa dalam satu visi, mungkin Anda akan bertanya, silahkan chat pada channel YouTube Merdeka Belajar 99. Semoga apa yang telah kita bahas membawa manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu pada topik 2 berikutnya, see you next time.